Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimurahkan panjang umur dan yang terbaik lah buat teman-teman semuanya pokoknya. Oke, kali ini saya ingin membahas tentang harga pemasangan stiker. Di sini banyak teman-teman yang tanya lewat WA atau lewat chat tentang harga pemasangan stiker. Dan mereka sudah membeli stikernya dari online store. Nah, setelah kita kasih tahu harga pemasangan stiker, dan mereka rata-rata kaget ya. Kaget kenapa harga pemasangan itu lebih mahal, dan juga ada juga yang datang kita jelaskan begini, dan yang datang tuh biasanya bisa mengerti, tapi yang lewat chat, pertanyaan lewat chat tuh yang selalu, bang, bahan saja segini harganya, masa masang harganya sampai segitu. Nah, ini yang nggak dimengerti teman-teman ya, prosesnya itu seperti apa. Jadi proses pemasangan stiker itu memerlukan waktu yang cukup lama teman-teman, memerlukan keahlian, juga listrik yang nggak sedikit ya. Karena hot gun sendiri ini wattnya itu antara 700 sampai 1500 watt. Dan itu dipasang tidak satu orang, tidak satu memakai hot gun. Dan masang stiker misalkan seperti motor batangan CBR, Ninja atau dan sebagainya itu seharian penuh. PCX itu seharian penuh. Dari pagi itu bisa sampai sore atau dari sore itu bisa sampai malam. Dan itu tidak dipasang oleh satu orang saja, tetapi ada beberapa orang yang pasang. Itu dari segi pemasangan motor saja ya, satu motor. Nah, kalau untuk motor NMAX terus yang kecil itu gimana? Ya tentu ada harga dengan disesuaikan dengan waktu dan kerumitan dari lengkung-lengkung tersebut. Jadi harga pemasangan itu tentunya jauh lebih mahal dari harga materialnya. Begini saja teman-teman, kalau misalkan kita makan di sebuah warung ya, sebuah warung kita makan satu piring nasi dengan lauk dan yang sayur dan sebagainya dengan topping-toppingnya nasi itulah, kita mungkin mengeluarkan uang sekitar 20 sampai 25.000 ya. Mungkin paling murahnya itu 15.000. Padahal harga beras 1 liter sekitar 10 sampai 15.000 dan itu udah jadi 10 piring, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi proses memasak juga proses pemasangan stiker itulah yang dihargain yang sebenarnya. Ada juga yang datang membawa bahan polos untuk ongkos cetak dan cutting gitu misalkan seperti itu ya. Bisa saja sih kita terima asal harganya cocok. Kalau harganya nggak cocok nggak mungkin kita terima. Dan mereka rata-rata itu bilang mungkin kejebak dari omongan-omongan atau pemikirannya sendiri. Kalau dia bawa bahan tentunya untuk harga seperti cetak atau cutting itu pasti lebih murah daripada harganya. Mungkin berpikirnya seperti itu, padahal itu salah sekali ya. Karena kalau kita misalkan cutting saja, kita memerlukan alat yang tidak murah ya. Nah, misalkan alat ini saja, ini yang kecil ini harganya sekitar 30 jutaan dan pisaunya itu originalnya itu 600.000 dan itu nggak sampai 1 bulan harus kita ganti. Dan yang besar ini di kisaran harga 50 juta ke atas, tergantung merek dan produk mesin itu, dan harga pisaunya ini sama. Nah, itu dari segi cutting saja ya, jadi kita memerlukan alat yang tidak murah. Dan di situ kita juga perlu seperti setting dan juga desain itu biasanya diserahkan ke kita. Dan itu juga perlu waktu, perlu tenaga, perlu keahlian khusus yang tidak bisa kita remehkan juga teman-teman. Untuk ongkos cutting itu pasti lebih mahal. Kalau dihitung-hitung jatuhnya juga ya sama saja sebenarnya, seperti Anda membeli sebuah stiker tapi hanya dipotong harga bahan. Nah, sepertinya seperti itu kalau perhitungan saya. Mungkin perhitungan teman-teman tukang stiker yang lainnya juga sama. Nah, kemudian ada juga yang datang nih bawa bahan 1 roll untuk ongkos cetak. Nah, ongkos cetak ini juga tidak murah-murah banget. Tentu lebih mahal ongkos cetaknya daripada stikernya, materialnya. Nah, itulah yang saya bilang banyak teman-teman yang kejebak berpikir kalau dia bawa bahan, mikirnya tuh bahan tuh lebih mahal daripada ongkos prosesnya. Sebenarnya itu salah ya teman-teman. Kalau untuk ongkos cetak saja misalkan kayak mesin yang di samping kanan saya ini kebetulan lagi istirahat makanya saya bikin konten ini saya bahas. Ini harganya sekitaran dulu saya beli berapa ya, di atas 200 juta lah, di atas 200 juta, di bawah 300 juta. Ini mesin only ya, belum yang seperti tinta yang satu box itu 2 juta, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 tinta. Nah, itu ya bisa lah kisaran 300 jutaan. Mesin ini juga alat yang kita gunakan untuk mencetak stiker teman-teman itu. Ini juga harganya tidak murah teman-teman. Ini harganya di kisaran 400 juta. Belum perawatan mesin cutting, mesin printing, mesin
Ya pokoknya semuanya lah perlu perawatan khusus, dan itu ya saat perawatan maintenance itu kita harus panggil teknisi yang juga tidak murah juga teman-teman. Walaupun hanya berbekal obeng atau solder, kita juga harus menghargai kinerja dia, keahlian dia seperti apa. Itu kita harus hargai. Nggak mungkin lah hanya model obeng yang harganya cuma berapa puluh ribu kok nyervis gini aja sampai jutaan bang. Nah itu ya salah. Itu yang harus kita buang jauh-jauh. Sama atau seperti teman-teman, masa cetak stiker saja begini kok sampai harganya segini bang. Printing stiker ini aja kok harganya segini bang. Nah itu juga harus dibuang jauh-jauh. Sebenarnya kalau kita lihat prosesnya, maka teman-teman itu akan bilang kalau proses pembuatan stiker, dekal ataupun printing, branding itu murah. Dan saya buat konten seperti ini karena banyaknya teman-teman yang tanya lewat chat. Kalau kita kasih tahu, dia selalu bilang, ah bang cuman gambar tempel doang, ah bang cuman gambar ini doang, ah bang cuman cetak doang, cuman ini doang. Nah seperti itu yang kadang gagal paham kalau pertanyaan lewat chatting. Nah nanti kalau misalkan teman-teman tuh bawa ada bahan atau apa, bukannya kita nggak mau pasang, kita mau saja pasang, sebaiknya datang ke sini, nanti kita kasih penjelasan, kita kasih edukasi supaya teman-teman mengerti masalah jadi dan enggaknya itu bebas, terserah. Dan kita juga menyediakan semuanya seperti material atau mau cutting, mau printing, mesin kita lengkap. Dan lalu pertanyaannya, berapa sih harga pemasangan stiker itu, ongkos pasang ya, terutama ongkos pasang. Untuk motor misalkan seperti motor kecil ya, seperti kayak Honda Beat dan sejenisnya itu, kalau di Jakarta itu di kisaran ongkos pasang saja itu di kisaran 200 sampai 350 ribu tergantung tokonya. Jadi teman-teman bisa memprediksi untuk harga pemasangan itu kisaran segitu. Nah terus kalau untuk motor Vario itu udah lebih gede lagi ya, itu lebih rumit pemasangannya, dilihat dari lengkungnya. Vario yang pertama, yang kedua, ketiga, dan yang sekarang itu beda semuanya teman-teman. Kalau Vario yang pertama mungkin murah ya, karena bodi lengkungnya itu nggak terlalu ekstrim, mungkin di kisaran 300 ribuan lah Jakarta ya, seputar Jakarta. Kalau di daerah lain saya nggak tahu itu berapa, itu tergantung daerahnya masing-masing. Dan Jakarta pun dengan harga kisaran segitu itu mungkin juga setiap toko akan berbeda ya teman-teman, tergantung dari tokonya tersebut. Mungkin di sini lebih murah, di sana lebih mahal, atau sebaliknya di sini lebih mahal, di sana lebih murah. Itu tergantung dari kebijakan toko dan kepercayaan teman-teman saja mau diserahkan kepada siapa. Mungkin seperti Vario yang baru. Nah Vario yang baru ini kan dia bodinya agak rumit nih. Untuk ongkos pemasangan saja kalau di Jakarta itu di kisaran 500 ribu teman-teman, untuk ongkos pemasangan saja, belum materialnya ya. Nah terus untuk kayak NMAX, terusan PCX itu beda ya. NMAX, PCX walaupun besarnya hampir sama, tapi PCX itu kerumitannya lebih ekstrim teman-teman. Kalau untuk NMAX di Jakarta itu ya di kisaran 500 ribu, 600 ribu lah untuk ongkos pemasangan saja. Biasanya kan banyak tuh teman-teman bawa dekal dari luar, beli dekalnya 350 ribu atau 300 ribu, tapi pas dia datang ke tempat tukang stiker, dia hargain sekitaran ongkos pasang itu 500 atau 600 sampai 700 ribu ya untuk di Jakarta. Itu dia kaget, bang ini materialnya aja cuman segini kok ongkos pasangnya mahal. Nah itu yang seperti saya jelaskan tadi, pasang stiker itu mahalnya itu adalah di proses pemasangan, dan itu dilihat dari bodi lengkungnya, dari ekstrim medianya. Nggak semua media ini itu sama, nggak bisa dihitung pukul rata per meter berapa gitu, nggak bisa seperti itu, kecuali medianya lurus ya, mungkin bisa dihitung per meter berapa gitu. Dan kalau simbah stiker sebenarnya lebih menghargai kalau yang datang itu tidak membawa material. Bukan kita nggak mau pasang, enggak. Kita lebih mengutamakan material dari kita. Kenapa? Karena material yang dari kita itu sudah kita perhitungkan, daya rekatnya, daya tempelnya, dan tentunya sudah kita perhitungkan seperti itu. Nah untuk misalkan untuk mobil nih materialnya pakai apa, untuk motor motor yang bodinya lengkung ini materialnya pakai apa, terusan yang misalkan di seperti trail dan lainnya itu kan nggak semua stiker bisa nempel ya, dan itu mempunyai, dan itu pada jenis tertentu yang bisa nempel dengan bagus. Nah itu kenapa kita lebih mengutamakan dari material dari sini ya, karena sebabnya itu. Kalau teman-teman beli di online sebaiknya ditanya dulu nih sama ke penjualnya, kisaran harga pasang di daerah ini berapa,
daerah Jakarta berapa, misalkan kalau sampai di Jawa Tengah, Jawa Tengahnya mana itu berapa, itu nanti pedagangnya akan memberikan gambaran kurang lebih gitu, dan pedagangnya pasti ngerti kok untuk kisaran harga pemasangan itu berapa, itu pasti ngerti karena mereka juga berangkat dari tukang pemasang. Oke teman-teman, itu sekedar gambaran dari saya untuk teman-teman supaya tidak terjebak dengan obsesi yang harga pemasangan itu murah. Saya rasa teman-teman semuanya udah paham ya dengan pembicaraan saya ini, sekedar edukasi supaya teman-teman ngerti, supaya teman-teman tuh nggak terjebak nanti sudah beli murah dengan harapan pemasangan lebih murah dari harga bahan, kesana kemari ternyata nggak sesuai harapan dan material nggak kepasang. Itu banyak sekali terjadi. Oke, sampai di sini dulu video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, kreatif, dan sukses.